Tapi akhirnya Yuni mengingkari dengan merebut Anton dengan melakukan ritual pelet. Gitu. Yang diperankan oleh Selin. Iya. Apakah itu banyak terjadi di kehidupan? Menyenangkan di awal-awal ya, Jadi menyakitkan di akhir-akhir ya. Cuman Nuri ini yang aku peranin sosok perempuan yang sangat dewasa sekali, mencoba mengikhlaskan, mencoba ngejalanin apa yang emang udah jalannya. Cuman ya pertengahan kita nggak pernah tahu ya, yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada pahit manisnya. Mungkin akan relate juga untuk kalian pasangan baru atau pasangan lama yang rumah tangganya ya kurang lebih sama lah, permasalahan itu aja. Iya. Udah cukup wise ya kayaknya. Iya. Untuk jenjang berikutnya gitu. Iya. Boleh. Cerita ini horor sih memang ya, tapi drama gitu. Kayaknya beda sih, kayak horor-horor yang apa pocong gitu nggak ada gitu-gitunya. Dan saya mau banget itu, ya saya lihat skripnya oke, ceritanya bagus, dan ada Butet tuh. Casting directornya ya. Oke, Kak Butet ya. Apa menariknya sosok Bu Dewi di sini sehingga jam terbang aktingnya Bu Dewi itu sampai harus all out di sini? Turun tangan ya. Ya gimana ya? Sebenarnya sih Bude itu ya seperti bude-bude biasa lah ya, Jawa-Jawa gitu, yang mengayomi dan sayang nih sama si ponakannya gitu. Tapi dia sambil ya, agak-agak spy lah gitu. Apa nih yang terjadi nih? Oke. Sama pengemil. Oh itu kalau lagi ngetek, kalau nggak lagi tag ya. Yang pasti syuting horor yang ini baru kali ini kita naik berapa kilo? Berat badannya naik berapa kilo? Tapi intinya di sini Mbok Ginem ini adalah seorang ibu dan tidak membenarkan juga, tidak mengiyakan juga apa yang dilakukan oleh anaknya, tapi dia mengetahui segalanya dan akibatnya apapun dia sudah tahu dan berimpact apa. Seorang ibu Ginem ini tahu. Iya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk comeback lagi ke dunia layar lebar yang setelah 25 tahun nggak ada kesempatan karena terus terang ya, karena saya main stripping terus gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saya dikasih kesempatan untuk main di sosok ketiga walaupun perannya nggak besar. Saya menjadi ibunya Nuri. Jadi ibu yang sayang sekali sama anaknya, ibu yang selalu mendukung dan membuat anaknya menjadi kuat gitu. Jadi untuk sisi dramanya yang nanti mungkin agak menyentuh hati, nah makanya berkaca-kaca. Dibujuk oleh Mas Agung atau karena ada sang buah hati? Bukan karena ada sang-sangan, tapi saya tuh emang udah kepingin banget kembali ke layar lebar dan alhamdulillah ada kesempatannya walaupun syutingnya nggak lama. Kita sempat sama-sama di lokasi dipotongin buah saat saya datang tengah malam. Iya kan, nggak tidur loh 2 hari 2 malam loh untuk syuting ini. Jadi benar-benar harus nonton semua kerja keras kita. Ya kan Mas Agung? Betul sekali. Luar biasa. Dan tadi nunjuk-nunjuk Samuel, ini Samuel tuh selain sebagai pemeran utama dia juga dokter gizi selama syuting. Iya, Dia ngatur Mr. makanan. Smoothies. Oh, Mr. Smoothies. yang kerjaannya menyajikan smoothies itu untuk diseruput oleh kita gitu ya di tempat syuting ya. Saya multifungsi. Ini mamanya kan, benar? Iya. Oh iya. Kan sampel pemainnya sangat komplit sekali ya, dari kalangan yang muda. Ada Erika ya, kamu ya. Kamu selebgram ya, saya. Aku apa aja lah, aku nyari duit pokoknya di sini. Cuan. Apa aja, mau seleb, mau youtuber, mau host, yang penting nyari duit. Oke, Saya produser. termasuk pramuda atau tua? Kamu di tengah-tengah. Oke. Oh iya, yang awet muda. Oke, lalu eksekutif produsernya dari kalangan milenial, umurnya berapa, Bre? Baru 24, oh ya Allah, masih muda banget. Tipe aku banget. Tempelin terus mamanya. Tidak ada yang nanya.
Lalu ada yang senior yang jam terbangnya sudah tinggi yang bisa menularkan ilmu acting, ada Mbak Dewi dan juga Mbak Ruwina ya. Ini saya dapetin pemain-pemainnya sangat-sangat luar biasa. Mereka rata-rata untuk beradegan tidak pakai stand in. Oh. Padahal Mas Deddy Mercy sutradaranya itu sudah menyiapkan stand in kalau misalnya adegan. Jadi kalau kalian tadi lihat Ada yang melayang, Selin melayang gitu di atas, itu dilakukan sendiri, diambrukin ke bawah pun sendiri. Erika Kal nanti kalau di filmnya banyak banget adegan gore, itu semuanya dilakukan sendiri. Dia nyeret-nyeret, dia ini semuanya fighting dia lakukan sendiri. Dan saya bilang, aduh ini saya dapat pemain ini karena dapat pemain yang mau effort, itu merupakan rezeki di dalam suatu project. Mbak Rui karena digangguin dia sampai diputer, pakai seling, semuanya dilakukan sendiri, tidak menggunakan stand in. Selin adegan, pokoknya semua adegan sampai manjat-manjat itu semuanya tidak dilakukan dengan stand in. Jadi saya bersyukur banget begitu saya dapat report dari lapangan setiap hari, mereka semua melakukannya tanpa stand in. Syutingnya di mana kalau boleh tahu kotanya? Di Klaten dan Jogja. Oh, oke, Klaten, Jawa Tengah dan DIY ya. Saya juga nggak pakai stand in. Karena nggak dia pakai juga. Menang banyak ya, menang banyak. Tahu, udah nggak ngapain, bayar paling mahal. Itu ada pintu gudang dibuka baunya bunga apa tuh kalau bukan tantangan tuh? Ntar aja, itu ntar. Oke, kita mulai dulu dengan Mas Agung. Silakan Mas Agung, tanda tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yes. Boleh di gambar yang mana saja tanda tangan. Setelah itu mohon bersiap-siap penulis skenario ada Mbak Fit. Mas lihat sini Mas, tanda tangannya Mas. Lihat kiri Mas. Mukanya kasih lihat ke sini Mas. Kanan Mas. Oh, ada back sound-nya. Ritual pelet ini sedang berlangsung. Oke, terima kasih Mas Agung. Mbak Fit, penulis skenario silakan. Mohon bersiap-siap, setelah ini eksekutif produser Adik Dre. Oke, Adik Dre. Dedek Bre. Dedek Bre. Mohon bersiap-siap. Setelah ini ada Samuel Rizal. Thank you. Sam. Yuk. Tanda tangan dulu. Habis tanda tangan beres pokoknya. Mohon bersiap-siap, Erika. Sebagai Nuri, istri pertama Anton. Yes. Tanda tangan dulu. Sejak 2 dekade yang lalu saya memerankan tokoh atau sosok remaja di film dramanya. Masih awet muda ya, Sam? Sebulan. Oke. 2 minggu lebih ya. Ya, kamu spill nanti di sosial media kamu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Terus nanti bikin tagar-tagarnya apa, Mas, film ini? Sosok ketiga. Oke. Hashtagnya sosok ketiga. Suami dan 2 istri itu pertama itu udah 3 orang juga gitu kan. Nah, tapi sosok ketiga di sini kan kalau biasanya memang cenderung dikait-kaitkan dengan perempuan gitu ya, mayoritas. Tapi di sini nanti teman-teman bisa nonton sosok ketiganya siapa. Nah, itu yang jadi teka-teki. Siapakah sosok ketiga Nah. di film Sosok Ketiga? Ya, terima kasih Pak Ian. Yang untuk Leo Picture betul sekali karena saya bintangnya Leo. Saya lahir di bulan Agustus. Lalu untuk lagunya, kebetulan yang satu lagu itu Vidya, saya ulangin lagi yang menciptakan, yang satu saya. Judulnya yang saya ciptain adalah Sosok Ketiga karena memang menceritakan isi filmnya. Kebetulan ide kreatifnya itu memang kita godok bareng, kita selama 4 bulan lebih kita godok ceritanya, jadi saya nempel di kepala. Jadi begitu Vidya, Mas saya punya soundtrack, terus saya juga bilang saya juga punya soundtrack. Lalu
memang ini dikerjakan para seniman-seniman Jogja untuk lagunya. Jadi ini bukan lagu lama yang kita pakai, yang kita beli, tapi memang kita berusaha mengkreasikan sendiri, menciptakan sendiri. Tapi kami bekerja dengan seniman-seniman Jogja untuk menginikan musiknya. Untuk musiknya timnya Jogja yang mengerjakannya. Yes. Pemeran Ustadz salamannya deh. Gunting dong lengannya dong. Tinglet. Pak Ustadz juga banyak yang galau sekarang. Apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya film horor pertama saya ya. Film horor pertama saya. Sama kayak Mbak Dewi ya. Saya melihat ada ceritanya menarik ya. Ceritanya menarik, ada ini bukan cuma sekedar horor-horor yang jump scare dan segala macam. Ada ceritanya tentang bahwa saya melihat di sini bahwa manusia di sini kok jadi lebih mengerikan ya dibandingin penampakan sosok yang menakutkan di film horor sebelumnya gitu. Mungkin saya akan coba seperti apa sih film horor itu. Makanya saya coba untuk ada di sini dan alhamdulillah juga bisa lolos casting gitu kan. Ya udahlah. Masa seorang Doni Alamsyah harus di castingin juga sama Kak Butet? Langsung. Iya. Kak Butet. Rukiahnya Butet. Oh, rukiahin Kak Butet. Katanya Mbak Dewi rukiahin Kak Butet. Lebih ke karakter, saya nanya karakter seperti apa dan fungsi karakternya seperti apa, dan saya pikir ya udahlah gitu. Mungkin saya bisa memerankan peran Ustadz di sini, dan karena peran itu begitu banyak, akhirnya ya udah saya coba masuk itu untuk Kira-kira siapa yang cocok gitu. Terus pilihannya jatuh kepada Doni Alamsyah karena ini ada adegan fighting gitu. Terus yang jago doanya menurut tim casting adalah Mas Doni Alamsyah. Jadi kita pakai Mas Doni gitu. Referensinya dari mana, dari film apa, aku nggak nonton film sih, cuman aku ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman sedemikian rupa. Jadi aku ajak ngobrol waktu pertama-pertama reading, lebih ke perempuannya, karena posisinya juga sama, aku sebagai istri pertama dan teman aku itu pun jadi istri pertama. Jadi emang kurang Seperti lebih, apa pergulatan batinnya ya? iya betul. Jadi kurang lebih percintaannya hampir mirip dengan kisah di sini gitu. Mungkin relate, dan mungkin bukan cuma teman aku aja sih, banyak banget mungkin di luar sana. Dan kebetulan aku punya teman yang pengalamannya sama, jadi aku tanya-tanya lebih yang kayak bagaimana cara bisa kuat, karena kan gak semua perempuan punya perasaan yang sekuat itu ya. Harus bisa dibagi-bagi waktunya. Kadang juga kita misalnya punya pasangan yang nggak terlalu banyak waktu aja mungkin suka ngeluh ya. Apalagi ini masalahnya nggak punya waktu untuk perempuan lain gitu. Dan perempuannya celakanya sahabatnya sendiri. Betul. Nah kalau Boleh silakan Mas produser. ya kalau misalnya diceritain tentang Boleh dipijit nggak? Mungkin aja lebih tenang gitu. Oh enggak tahu mereka kenapa ya. Mungkin lebih kayak pertemanan ya. Kalau pertemanan kan kita semua pasti pernah dikecewain juga, atau mungkin bukan cuma dengan pasangan, pertemanan, pekerjaan, itu kan pasti masing-masing udah pernah ngerasain dikecewain. Kalau dari unsur persahabatannya sendiri sih, di sini emang kisah persahabatannya erat banget ya. Mungkin ada beberapa juga percintaan yang aku nanti aja lanjutin. Iya, spoiler nanti ya. Ini lanjutin. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya Tantangannya film ini seperti itu ya. pokoknya film kamu ini punya sahabat atau teman yang bisa ngasih masukan ya. ya pokoknya film ini relate banget. Ya pokoknya relate sama semuanya deh. Kalian bisa merasakan dan nggak nangis dong, enggak. Pendalaman karakternya sama, cuman kan kalau Erika nanya ke teman-teman ceweknya, kalau gue nanya ke saja nih, nanyanya ke seputar yang memang udah yang berpoligami atau SD2 atau gitu. Jadi lebih mendalami karakternya ke situ, baru habis riset ke arah sana, baru ditarik, baru dimasukin ke karakter si Mas Anton itu, gimana punya dua istri yang namanya Nuri dan Yuni gitu. Kayak gitu aja. Cuman case-nya sama, harus riset juga gitu. Nanya Ke teman-teman sekitar gitu. Baru kita implementasiin ke
karakter kita masing-masing. Sama soal membangun chemistry sama Selin sama Erika, memang kita ada proses reading kurang lebih 2 minggu. Jadi kita ada pertemuan beberapa kali untuk menggali karakter Anton sendiri dan Nuri dan Yuni dan semua cast. Itu yang pertama, berarti kita ada proses reading dan workshop dan pendalaman karakter. Kalau untuk yang asal poligami, itu kebetulan sutradara dan asradanya dan asrada 2-nya juga berdiskusi juga gimana supaya nggak menyimpang itu nanti pasti adegannya bikinnya seperti apa gitu. Banyak diskusi pastinya dikawal terus, baik dari reading ataupun pas syuting ataupun kalau sebagai aktor pasti ada beberapa timbul pertanyaan sebelum Dieksekusi jadi acting. adegan gitu ya. Nah, maksudnya pas reading mungkin kita baca skenario, pas di lapangan kan akan beda lagi gitu. Nah, itu juga tetap dikawal terus. Ini gimana Mas kalau gini? Ini gimana kalau gini gitu. Jadi terus dikawal sama sang sutradara dan asrada 1 dan asrada 2. Gitu kurang lebih. Malah jadi moderator gua, Mbak. Ya, karena pertama kali sama Erika sama Selin, iya baru pertama kali. Kalau kenapa terima tawarannya, ya selama itu film dan ceritanya menarik, why not gitu kan? Itu kan tadi Mas Agung bilang, gue cukup dikenal dengan drama-drama yang remaja yang sudah berlalu dong, ya kan? Kan gue nggak selalu 23 umurnya kan ya, gitu. Jadi gue pengen sedikit transform aja gitu. Karakter Nuri itu yang bisa aku sampaikan kurang lebih mirip-mirip aku lah. Mirip-mirip aku tuh bukan lebih ke karakternya, jadi aku nggak bisa bilang ini adalah karakter yang gampang, mudah atau sulit. Sulitnya mungkin menjadi perempuan yang sangat perempuan Jawa yang terzolimi, harus sabar, ngomongnya juga harus yang manis, ayu gitu ya, perempuan Jawa-Jawa yang anggun gitu. Sedangkan aku kan agak begajulan dikit kan. Ya. Jadi itu susahnya, tapi kalau lebih ke pengalamannya tadi Mas Ari nanya, aku memang ada pengalaman yang kurang lebih mirip sama Nuri. Di bagian soal ya pertemanan, persahabatan itu ada yang seperti itu. Jadi untuk mendapatkan pedihnya, untuk mendapatkan kekecewaannya dapat gitu. Ya, kurang lebih ada susah, ada gampangnya. Ya, sudah selesai teman-teman fotografer? Yes, oke. Terima kasih Anda sudah mengabadikan acara ini dan saya akan menutup